Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar jika bentuk akarnya seperti ini, yaitu akar dari A plus minus 2 kali akar B. Tujuan menyederhanakan akar adalah untuk mempermudah operasi kita. Mungkin nanti ketika kita mengerjakan soal TIU, kita akan menemukan bentuk akar yang seperti ini dan kita sudah tahu bagaimana cara menyederhanakan sehingga mempermudah operasi kita dan tentu saja waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut tidak begitu lama atau akan lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang kita coba uraikan dulu ya untuk yang positifnya dulu. Jadi akar dari A yang ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan akar B. Nah, nilainya kalau nilainya sama dengan akar dari P yang ditambahkan dengan Q yang ditambahkan dengan 2 kali akar P kali Q. Nah, jadi nilai A di sini itu sama dengan nilai P ditambah Q, sedangkan nilai B di sini sama dengan nilai P yang dikalikan dengan Q, maka akar dari P tambah Q ditambahkan dengan 2 kali akar P kali Q akan sama dengan akar P yang ditambahkan dengan akar Q. Oke, sedikit mengkoreksi ya dari apa yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya pada soal yang kelima ya, kalau tidak salah ya, kita bertemu dengan bentuk soal yang seperti ini, ada sedikit kekeliruan atau kesalahan penulisan. Ya, jadi di sini untuk nilai A-nya itu adalah P tambah Q, jadi bukan P kali Q. Nah, jadi dia terbalik ya kemarin ya, sedangkan nilai B-nya itu adalah P yang dikalikan dengan Q. Nah, apakah ini bisa dibuktikan secara matematis atau bisa kita jabarkan? Tentu saja jawabannya bisa. Nah, pada video kali ini saya akan coba buktikan dan saya akan jabarkan apakah betul akar dari P tambah Q, kalau kita tambahkan dengan 2 kali akar P kali Q, itu nilainya sama dengan akar P ditambahkan dengan akar Q. Sebelum kita buktikan atau kita jabarkan, kita uraikan dulu ya untuk operasi pengurangannya lagi. Misalkan akar dari A yang dikurangkan dengan 2 kali akar B akan sama juga dengan akar P tambah Q dikurang dengan 2 kali akar P kali Q. Jadi nilai A-nya di sini sama ya, kita ganti dengan P tambah Q, terus nilai B-nya di sini adalah nilai P kali Q-nya. Tapi operasinya di sini adalah pengurangan. Maka nilainya akan sama dengan akar P yang dikurangkan dengan Q. Untuk operasi pengurangan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu nilai P harus lebih besar daripada nilai Q-nya. Oke, nah sekarang, jadi ini yang perlu kita ingat ya. Nah, sekarang kita coba buktikan ya untuk lebih meyakinkan kita gitu. Nah, saya mulai dari pembuktian untuk yang pertama. Saya mulai dari akar P tambah akar Q. Misalkan di sini saya tulis ya akar P tambah akar Q. Nah, kalau saya coba mengkuadratkan bentuk akar P tambah akar Q, kalau kita kuadratkan, ingat bentuk kuadrat itu kan artinya adalah misalkan 3 kuadrat ya, artinya 3 kali 3. Kalau A kuadrat ya artinya A kali A. Kalau akar P ditambah akar Q kuadrat tentu artinya adalah akar P tambah akar Q yang dikalikan dengan akar P yang ditambahkan dengan akar Q. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Gampang, kita cukup kali satu-satu ya. Jadi akar P kita kalikan ke akar P dulu. Akar P kali akar P, hasilnya adalah P. Jadi akar, kalau dia sama, kita kalikan ya cukup ambil angka yang di dalam akarnya. Jadi akar P kali akar P ya P. Kemudian, karena ini operasinya semuanya dalam bentuk penjumlahan ya, jadi kita bisa langsung ditambahkan gitu ya, kita tambahkan. Nah, kemudian di sini akar P, kita kalikan lagi dengan akar Q. Akar P kali akar Q adalah akar PQ. Oke, sekarang berikutnya kita lanjut ke suku yang kedua ya, suku yang berikutnya. Kita tambahkan lagi di sini. Oke, akar Q kita kalikan dengan akar P, hasilnya adalah akar PQ atau akar QP, tapi saya tulis PQ dulu ya supaya bentuknya sama dengan yang di sini. Oke, berikutnya akar Q kali akar Q, tadi hasilnya adalah Q. Kita coba kelompokkan P tambah Q. Nah, di sini kan sudah sejenis ya, akar PQ ditambah akar PQ. Nah, jadi kita bisa jumlahkan karena dia akarnya sudah sejenis. Ini kan kalau tidak dituliskan angkanya ada angka 1 ya, jadi 1 tambah 1 itu kan 2. Jadi kita dapatnya adalah 2 akar PQ. Jadi, akar P kita tambahkan dengan akar Q, itu nilainya adalah P tambah Q yang ditambahkan dengan 2 kali akar P kali Q. Nah, di sini masih ada pangkat 2-nya, sorry ya. Ini masih ada pangkat 2-nya tadi, ya. Nah, di sini kan ada pangkat 2. Bagaimana ya caranya kalau kita ingin menghilangkan pangkat 2 ini? Ya, gampang. Untuk menghilangkan pangkat 2 ini, kita bisa pangkatkan dengan setengah.
Kalau ruas kiri kita pangkatkan dengan setengah, maka ruas kanan juga kita pangkatkan dengan setengah, supaya nilainya tidak berubah, ya kan? Boleh merubah bentuk, asalkan tidak merubah nilainya. Misalkan kalau kita ingin menambahkan 3 sebelah kiri, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Atau kali 4 di sebelah kanan, sebelah kiri juga harus kita kali 4. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini sesuai dengan sifatnya, kalau ada bilangan berpangkat, pangkat lagi, tentu pangkatnya tinggal dikalikan, ya kan? 2 kita kali setengah, itu hasilnya adalah 1. Jadi akar P tambah akar Q, pangkat 2, pangkat lagi dengan setengah, ya sama juga dengan akar P tambah Q yang dipangkatkan dengan 1. 1 dari mana? Dari perkalian 2 dikalikan dengan setengah. 1 tidak usah kita tuliskan. Maka akan sama dengan, nah untuk pangkat setengah di sini, misalkan 4 pangkat setengah, itu artinya adalah akar ya. Jadi setengah ini artinya itu adalah akar. Jadi kalau 4 pangkat setengah artinya adalah akar 4. 3 pangkat setengah artinya adalah akar 3 sesuai dengan sifatnya. Nah, silakan cek lagi di deskripsi di bawah ya. Jadi kalau ada P tambah Q tambah 2 kali akar P kali Q pangkat setengah, itu artinya sama juga dengan akar dari P tambah Q tambah 2 kali akar P kali Q. Nah, jadi setengahnya udah kita ganti dalam bentuk akarnya karena nilainya sama ya. Nah, sekarang atau kalau saya tukar posisinya, maka akar dari P tambah Q ditambah 2 kali akar P kali Q, maka akan sama dengan akar P yang ditambahkan dengan akar Q, sehingga dia terbukti. Nah, terbukti ya. Sama ya, akar P tambah Q tambah 2 kali akar P kali Q, nilainya sama dengan akar P tambah akar Q. Begitu juga untuk yang kedua atau untuk pengurangan. Oke, saya coba ya, buktikan lagi untuk yang kedua. Oke, untuk bukti yang kedua, untuk pengurangan, nah caranya sama, saya coba kuadratkan. Nah, kalau kuadratkan berarti artinya akar P kurang Q yang dikalikan dengan akar P yang dikurangkan dengan akar Q. Kita kali satu-satu. Nah, hati-hati ya, karena ini tandanya negatif. Nah, jadi agak sedikit sensitif ya dengan tanda negatif. Oke, caranya tadi akar P dulu. Akar P kita kalikan dengan akar P. Akar P dikali akar P, hasilnya adalah P. Oke, berikutnya. Akar P dikalikan dengan min akar Q. Nah, hati-hati ya, akar P dikali min. Nah, atau boleh kali tanda dulu juga boleh, positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, kemudian akar P kali akar Q, hasilnya adalah akar PQ. Berikutnya, min Q atau min akar Q, ya, min akar Q dikalikan dengan P. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Akar Q kali akar P, hasilnya adalah akar PQ. Berikutnya, min akar Q dikali min akar Q. Negatif kali negatif positif. Akar Q kali akar Q, hasilnya adalah Q. Kita bisa kelompokkan dulu P tambah Q. Nah, di sini min akar PQ dikurang min akar PQ. Nah, ini kan artinya ada 1 ya, ini juga 1. Min 1 dikurang 1, itu hasilnya min 2. Jadi jawabannya adalah min 2 akar PQ. Sehingga kita dapatkan bahwa akar P, kalau dikurangkan dengan akar Q yang dikuadratkan, hasilnya adalah P tambah Q yang dikurangkan dengan 2 kali akar P kali Q. Caranya sama, kita coba buat pangkat setengah ya. Kita pangkatkan setengah kedua ruasnya. Oke, tadi 2. Nah, jadi kalau ada bilangan pangkat lagi, pangkatnya dikalikan. 2 kali setengah itu kan 1 ya. Jadi kita dapatkan akar P kurang akar Q pangkat 1. Satunya tidak usah dituliskan. Sama dengan pangkat setengah kita rubah jadi akar P tambah Q dikurang 2 kali akar P kali Q. Atau boleh dibalikan, akar P tambah Q dikurang 2 kali akar P kali Q akan sama dengan akar P yang dikurangkan dengan akar Q. Nah, sehingga dia terbukti untuk yang kedua. Nah, itu untuk penjabarannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan akar dari 8 ditambah 2 akar 12, maka nilainya adalah, nah caranya gampang. Nah, kita kan tadi udah punya sifatnya ya. Jadi kita rubah, ini kan nilai A-nya. Ini adalah nilai B-nya. Jadi kita rubah nilai A dan nilai B-nya itu dalam PQ. Artinya, cari dua buah bilangan gitu ya, dua buah bilangan yang sama gitu ya. Maksudnya bukan yang sama, maksudnya nilai buah bilangan boleh sama, boleh tidak gitu ya. Yang kalau kita tambahkan, nah jadi dia kan tadi posisinya harus tambah dulu, kemudian ini dikali ya. Yang kalau kita tambahkan hasilnya adalah 8, yang kalau kita kalikan hasilnya adalah 12. Oke, udah langsung ketebak ya, nilai angkanya berapa? Yaitu 2 dan 6. Karena 2 dan 6, atau 2 tambah 6, nilainya adalah 8. 12 ini sama juga dengan 2 kali 6. Tapi kalau 2 yang di luarnya tetap ya. 2 kali 6 adalah 12, 2 tambah 6 adalah 8.
Nah, berarti di sini nilai P-nya adalah 2, nilai Q-nya adalah 6. Karena operasinya sini penjumlahan, kita bisa langsung ya. Jadi, sesuai sifatnya tadi, kita langsung ya akar 2 yang ditambahkan dengan akar 6. Nah, jadi akar 8 tambah 2 akar 12 nilainya akan sama dengan akar 2 yang ditambahkan dengan akar 6. Oke, contoh soal yang berikutnya. Untuk pengurangan lagi. Akar dari 10 yang dikurangkan dengan 2 kali akar 24. Nah, caranya sama. Kita cari dua buah bilangan P dan Q ya. Kalau kita tambahkan hasilnya 10, kalau kita kalikan hasilnya adalah 24. Angkanya berapa? Ya udah langsung ketebak ya, yaitu 6 dan 4. 6 tambah 4 adalah 10, 6 kali 4 adalah 24. Sehingga nilai P-nya di sini adalah 6, nilai Q-nya adalah 4. Karena dia pengurangan, maka P yang kita pilih adalah angka yang lebih besar. Maka kita dapatkan akar 6 yang dikurangkan dengan akar 4. Kenapa dia dikurang di sini? Karena operasinya sini dikurang. Kenapa dia ditambah di sini? Karena operasinya sini ditambah. Karena akar 4 bisa kita tarik akarnya, kita bisa sederhanakan lagi menjadi akar 6 yang dikurangkan dengan akar 2. Oke, berikutnya contoh soal yang berikutnya. Nah, misalkan akar 6 yang dikurangkan dengan akar 32. Nah, hati-hati ya. Ingat ya, bentuk yang kita punya tadi itu harus ada angka 2 di luarnya ini. Nah, sedangkan ini tidak ada angka 2-nya kan. Nah, caranya bagaimana ya? Kita harus memunculkan supaya 2-nya bisa muncul nih di luarnya. Caranya adalah dengan merubah, nah seperti ini. Jadi, akar 6 dikurang akar 32 itu akan sama dengan akar 6 yang dikurangkan dengan 32 di sini adalah 4 kali 8. Kenapa saya pilih 4 kali 8? Karena kan 32 itu bisa 16 kali 2 gitu ya. Kenapa yang dipilih adalah 4 kali 8? Karena akar 4 itu nilainya adalah 2. Jadi kalau kita sederhanakan, nah kita udah membahas ya bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar pada video sebelumnya. Nah, jadi akar dari 6 dikurang akar 4 kali 8 itu akan sama dengan 6 yang dikurangkan. Jadi akar 4 bisa kita tarik, dapatnya 2, kemudian kali akar 8. Nah, sehingga sekarang angka 2-nya sudah muncul. Nah, sehingga bentuknya sama tadi ya dengan bentuk yang seperti kita bahas tadi. Jadi kita bisa langsung kerjakan. Kalau ditambahkan hasilnya adalah 6. Kalau dikali hasilnya adalah 8. Kira-kira angkanya berapa? Udah langsung ketebak ya. Angkanya tentu saja adalah 4 tambah 2. 4 tambah 2 adalah 6. 4 kali 2 adalah 8. Nah, angka 2-nya sudah muncul nih. Kelihatan ya. Jadi, nilai P-nya adalah 4, nilai Q-nya adalah 2. Karena dia pengurangan, pilihlah nilai P yang lebih besar. Maka kita dapatkan akar 4, kita kurangkan dengan akar 2. Akar 4 adalah 2 yang dikurangkan dengan akar 2. Oke, satu soal lagi. Maksudnya contoh soal yang berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kan belum ada angka 2-nya juga di sini. Jadi kita harus rubah dulu. Akar dari 7 ditambah akar 48. Nah, itu akan sama juga dengan akar 7 yang ditambahkan dengan 4 kali 12. Jadi usahakan di dalam akar ini ada ada angka 4 supaya kalau kita tarik akar 4-nya dia jadinya 2 sehingga 2-nya bisa muncul di sini gitu ya. Nah, kita bisa langsung tarik. Nah, jadi ini 7, akar 4 adalah 2, akar 12 ya akar 12. Jadi 7 tambah akar 4 kali 12 sama dengan 7 tambah 2 kali akar 12. Nah, gitu ya. Kita bisa gunakan sifatnya tadi. Kalau kita jumlahkan hasilnya 7, kalau kita kali hasilnya 12. Kira-kira angkanya berapa? Iya, betul. Angkanya adalah 4 dan 3. 4 kali 3 hasilnya adalah 7, 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Maka nilai P di sini adalah 4, nilai Q-nya adalah 3, maka akan sama dengan akar 4 tambah akar 3. Kenapa tambah? Karena di sini operasinya penjumlahan ya. Akar 4 adalah 2, kemudian kita tambahkan dengan akar 3. Nah, sedikit ya meralat soal pada soal nomor 5 ya kemarin ya. Ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Nah, jadi yang betul itu soalnya seperti ini. Jadi akar 3 ditambah akar 10 dikurang 2 akar 21. Maka nilainya akan sama dengan. Nah, perhatikan bentuk ini. Nah, kita udah bahas ya bentuk ini. Nah, sama ya bentuknya ya. Jadi kita tuliskan dulu akar 3, kita tambahkan dengan. Nah, ini kan operasinya pengurangan. Kalau ditambah hasilnya 10, kalau dikali hasilnya 21. Angkanya berapa? Udah langsung ketebak ya. 7 tambah 3 hasilnya adalah 10. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. Oke, kita bisa selesaikan akar 3. Oke, akar 3 kita tambahkan dengan, berarti nilai P-nya sini adalah 7, nilai Q-nya adalah 3. Dan nilai P-nya yang lebih besar ya, berarti akar 7 dikurang akar 3. Kenapa dia dikurang? Karena operasinya di sini adalah pengurangan. Oke, akar 3-nya bisa langsung dicoret ya, karena ini artinya akar 3 kurang akar 3. Maka kita dapatkan jawabannya adalah akar 7. Oke, sahabat excellent, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.